warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas beragam nikmat yang sudah dianugerahkan, baik nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita pribadi, keluarga, dan bangsa Indonesia. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam tasyakuran ya, 80 tahun Indonesia merdeka, HUT NKRI. Karena kajiannya pas tanggal 17 Agustus ya. Pertama Mbak, saya ingin beberapa komentar saja tentang Agustusan ini. Yang pertama, Indonesia ini sudah sangat bagus dengan bentuk republiknya ya, dengan NKRI-nya. Walaupun sebetulnya mau dibikin serikat juga sah-sah saja. Mau Indonesia Serikat, mau NKRI, walaupun Indonesia sudah cukup komitmen ya bahwa NKRI itu harga mati. Ya, pada dasarnya kan itu not prinsipil ya, tapi oke lah ya, kita bilang itu harga mati. Di dekade tahun berapa gitu muncul gerakan yang ingin menjadikan Indonesia dengan khilafahnya. Kadang membaca teks itu Pak, tergantung engkelnya di mana. Jadi kalau kurang pas membaca sebuah teks, kurang pas engkelnya aja, itu bisa jadi kesimpulannya berbeda dengan apa yang diharapkan oleh sang pembuat teks. Kan kita sepakat Pak, yang bikin teks itu, melafalkan teks itu kan ya Allah dengan Qur'annya dan Nabi dengan hadisnya. Itu yang bikin teks itu kan Allah dengan Qur'annya dan Nabi dengan hadisnya. Walaupun nanti hadis pun pada dasarnya adalah yang menyampaikan atau yang melahirkan teks tersebut ya Allah sendiri, hanya melalui bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik Quran maupun hadis, dua-duanya sumbernya dari Allah. Hanya saja kalau Quran, lafaz dan makna Allah yang nyampein langsung, sehingga Nabi hanya sebatas messenger. Tapi kalau hadis secara makna dari Allah, lafadznya dibebaskan kepada Nabi selama lafadz yang disampaikan tidak menjadi antitesa dari makna yang Allah berikan. Monggo saja secara lafadz. Sehingga ya kita simpulkan bahwa baik Quran maupun hadis dua-duanya sumbernya dari Allah. Nah, yang melahirkan teks itu ya Allah dan Nabi gitu. Kita membaca teks, kita pembaca. Saya tegaskan kita cuma baca. Nah, ketika membaca tergantung engkel. Saya kasih contoh, Pak. Teman-teman yang semangat meneriakan khilafah itu kan baca teks. Awalnya dari sebuah bacaan terhadap teks. Tokoh utamanya ya Taqiyuddin An-Nabhani yang tinggal di Palestina, orang Palestina. Beliau punya gagasan tentang ide khilafah. Namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Saya ingin jelaskan engkel yang mana yang kurang tepat dalam bacaan seorang Taqiyuddin An-Nabhani. Hadisnya itu tentang zaman dibagi jadi 5 bagian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman itu dibagi jadi zaman nubuwah, zaman kenabian. Itu durasinya sekitar 23 tahunan atau 22 tahun lebih sekian bulan. 23 lah gitu. Kemudian setelah nubuwah masuk era khilafah ala minhajin nubuwah.
yakni kekhilafahan berdasarkan manhaj Nabi. Saya ulang dulu, Pak. Kekhilafahan berdasarkan manhaj Nabi. Kemudian yang ketiga, menjadi mulkan adon. Mulkan adon itu kerajaan, adon itu menggigit. Jadi kerajaan yang menggigit, kerajaan yang apa ya, menggigit, konteksnya kan negatif gitu. Kerajaan yang jahat lah dan mereka menggigit rakyatnya. Yang keempat, mulkan jabari atau jabariyah gitu. Jadi mulkan yang otoriter, dari jabar, otoriter. Yang kelima, ya'udu, akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, yang kelima itu kembali kepada kehilafahan. Sehingga Taqiyuddin An-Nabhani dengan seyakin-yakinnya dia meyakini bahwa pemerintahan dunia itu harus dipegang oleh khilafah. Harus dipegang kembali oleh khilafah. Saya breakdown dulu, Pak. Zaman nubuah 23 tahun. Terus khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama itu durasinya 30 tahun. Dalam beberapa riwayat, semisal Imam Tirmizi menjelaskan durasinya 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada juga yang memasukkan Hasan bin Ali. Jadi antara 4 atau 5 atau Khulafaur Rasyidin. Kalau 4 berarti sampai Ali, kalau 5 berarti sampai Hasan. Di total durasinya harus 30 tahun. Setelah itu baru mulkan adon, mulkan jabari, kemudian jadi khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, para ulama banyak yang komentar, Pak. Ada Wali Al-Fatah di situ yang komentar, yang nanti bikin Jamaatul Muslimin gitu. Itu juga komentar, Pak. Kesimpulannya mulkan adon, ini beberapa riwayat yang disampaikan para ulama. Mulkan adon adalah kerajaan yang dimulai dari Umawi, dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Utsmaniyah. Jadi 3 dinasti ini disebut dengan mulkan adon, disebut kerajaan. Kenapa disebut kerajaan? Karena pengalihan kekuasaan berdasarkan keturunan. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, penggantinya Yazid bin Muawiyah. Siapa Yazid? Anaknya Muawiyah. Yazid bin Muawiyah meninggal, diganti sama anaknya Yazid, namanya, ada yang tahu namanya? Namanya Muawiyah. Jadi nama kakek sama cucu namanya sama. Muawiyah punya anak Yazid, Yazid punya anak Muawiyah. Nanti setelah Muawiyah meninggal diganti oleh saudaranya Muawiyah, sepupu, namanya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam meninggal diganti oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik meninggal diganti oleh Walid bin Abdul Malik, dan seterusnya sampai 14 khalifah. Itu dinasti Umayyah. Dan itu disebutnya mulkan adon, bukan kehilafahan. Nanti penjelasannya khilafah itu apa, Pak? Yang jelas ini mulkan adon, tidak disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Karena khilafah ala minhajin nubuwah berlaku pada 4 khalifah atau 5 khalifah saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau tambahannya Hasan. Selebihnya disebut mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Kemudian mulkan jabari, kerajaan yang diktator. Kapan kerajaan yang diktator? Setelah Utsmaniyah hancur. Ada yang tahu kapan hancurnya Utsmaniyah? Tahun berapa? 1924. 1924 kehancuran daripada Utsmaniyah. Hancur itu, Pak. Tahun 1926 terjadi konferensi internasional setelah khilafah hancur, Utsmaniyah hancur gitu. Kemudian muncul ada muktamar lah begitu, yang dihadiri oleh seluruh dunia dari negara-negara Islam tahun 1926. Pengennya sih ngangkat Raja Arab waktu itu, tapi Raja Arabnya nggak mau. Akhirnya ya sampai sekarang tidak ada lagi yang bisa menggantikan Utsmaniyah. Nanti kenapa Utsmaniyah bisa hancur? Ini saya spill sedikit saja. Perang Dunia I, Perang Dunia II, Pak. Siapa yang terlibat? Ada yang masih ingat nggak, Pak?
Perang Dunia I, Perang Dunia II, ada yang masih ingat nggak? Yang terlibat negara mana saja? Ada nggak yang nyebutin Turki terlibat? Utsmaniyah terlibat, ada nggak? Semua buku sejarah, ini yang saya baca Pak, mungkin karena keterbatasan bacaan saya, tidak ada data yang menyebutkan Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia, itu nggak ada. Padahal Pak, Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia. Yang bawa siapa? Jerman. Jerman musuhan sama Rusia, Rusia ngajak Prancis, ngajak Inggris, Jerman ngajak Utsmani. Dan nanti Pak, kesimpulannya ketika Jerman kalah, maka Utsmaniyah juga ikutan kalah. Maka yang kalah wajib bayar logistik peperangan dengan cara menyerahkan tanah yang dikuasai oleh yang kalah. Maka Utsmaniyah harus kehilangan Palestina, Utsmaniyah harus kehilangan beberapa negara Eropa yang dulu dikuasai. Kenapa? Kalah perang. Jadi kesimpulannya, jangan-jangan Perang Dunia I, Perang Dunia II cuman cara Eropa untuk menghancurkan kekuatan. Jangan-jangan. Karena ada kebohongan publik di mana Utsmaniyah nggak disebut-sebut sebagai pelaku di dalam atau yang terlibat dalam peperangan. Padahal itu clear ada. Foto-fotonya juga ada, itu pasukan Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia. Nah, lalu lihat hancurlah Utsmaniyah, sehingga jadilah negara-negara itu yang disebut dengan Mulkan Jabbari. Jadi kerajaan diktator itu ya negara-negara yang sekarang tersebar di mana-mana. Nah, kemudian kata teman-teman yang bergerak dalam khilafah akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Terus engkal salahnya di mana? Engkal salahnya adalah memahami dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah sebagai corong untuk menegakkan khilafah. Padahal bahasa hadisnya mereka tidak disebut khilafah, tapi mulkan. Bapak boleh cek hadisnya lagi. Disebutnya oleh Nabi sebagai mulkan, bukan sebagai khilafah. Itu di 4 Khalifah Ur-Rasyidin. Setelah itu disebutnya mulkan. Tapi kan kita semangat loh, ini kehilafahan Utsmani, kehilafahan Abbasiyah, kehilafahan Utsmaniyah, Umawi. Nah, kita perjelas Pak, terus kehilafahan itu kayak gimana secara pemahaman. Saya sebut dulu Pak. Kalau di depan Pak, bahasa Arabnya apa? Kalau di depan itu bahasa Arabnya namanya apa? Bahasa Arab depan. Ama. Nah, ini harus belajar bahasa Arab. Imam itu di depan Pak, makanya disebut imam, karena depan itu secara bahasa artinya amama. Amama itu bahasa Arab, artinya di depan. Lawannya kan di belakang. Belakang bahasa Arabnya apa? Belakangnya. Ini bukan konteks sholat, ini bukan makmum ya. Kalau depan itu amama, belakang kholfa itu artinya di belakang. Kholfa itu nanti dorob makan Pak, dalam istilah bahasa itu disebut dengan dorob makan. Kalau di depan amama, di belakang kholfa. Kholfa itu di belakang. Kholfa yang di depan amama. Sekarang Pak, saya kasih contoh. Kalau imam batal nih, dia keluarlah dari mihrab. Berarti kan posisi imam kosong. Harus diganti atau biarin aja kosong? Ganti. Yang ganti dari mana? Dari belakang maju ke depan. Nah, orang yang tadinya di belakang maju ke depan disebut khalifah. Karena dari khalfa. Dia diartikan pengganti. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Tadinya di belakang. Karena imamnya kosong, entah batal atau meninggal atau sakit tidak bisa melanjutkan sholat, maka yang di belakang harus maju ke depan. Nah, yang belakang maju ke depan disebut khalifah, artinya pengganti. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang pertama yang dipanggil oleh kaum muslimin dengan khalifah. Nggak cuman berdiri khalifah saja Pak, ada lanjutannya. Abu Bakar itu dipanggil khalifah Rasulillah.
Kalau diterjemahkan khalifah Rasulullah artinya pengganti Rasul. Oh, Rasulnya diganti, meninggal, maka diganti oleh Abu Bakar. Jadi khalifah Rasulullah itu yang pertama kali menggunakan istilah itu ya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar. Kalau Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah, kalau Umar disebut apa, Pak? Khalifah Rasulullah. Kan Abu Bakar dipanggil khalifah Rasulullah, berarti kalau Umar khalifahnya khalifah Rasulullah. Tapi kalau dipakai ini ribet, Pak. Nanti kalau Utsman khalifahnya jadi 3 tuh, khalifah Rasulullah. Ali yang kasihan 4 kali nyebutnya, Pak. Khalifah, kan ribet ini. Maka di era Umar, khalifah Rasulullah diganti penyebutannya jadi Amirul Mukminin. Maka di era Umar panggilannya Amirul Mukminin. Bapak kalau baca hadis Arba'in nomor 1, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, disebut Amirul Mukminin. Itu orang pertama yang disebut Amirul Mukminin, Umar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, khalifah itu pengganti. Proses pergantian kepemimpinan, saya ulang, Pak, proses pergantian kepemimpinan disebut khilafah. Khilafah itu proses, mekanisme pergantian kepemimpinan disebut khilafah. Jadi khilafah itu bukan sistem, proses, mekanisme dalam pemilihan pemimpin. Itu khilafah. Gak ada yang khilafah sama dengan penegakan syariat Islam tuh, nggak begitu, nggak langsung gitu. Saya tanya dulu, Pak, kerajaan bisa nggak menerapkan syariat Islam? Kerajaan bisa nggak menerapkan syariat Islam? Bisa. Republik bisa nggak menegakkan syariat Islam? Bisa. Apalagi, Pak? Kekaisaran bisa nggak menerapkan syariat Islam? Bisa. Maka penerapan syariat Islam tidak otomatis butuh khilafah, karena khilafah bukan sistem, khilafah cara memilih pemimpin. Nanti penggantinya disebut khalifah. Jadi Taqiyuddin An-Nabhani engkelnya agak kurang tepat, Pak. Ketika melihat hadis ini, seolah-olah hadis ini jadi dalil wajib mendirikan khilafah. Itu sudah keliru. Maka bagi masyarakat muslim Indonesia, mau republik, mau federal, mau kerajaan, mau apapun, yang penting syariat Islam bisa diterapkan. Itu poinnya. Mau dikasih nama republik, yo monggo, dikasih jadi kerajaan, yuk silahkan, jadi federal juga silahkan, yang penting syariat Islam diterapkan. Itu sudah mencukupi. Nggak usah pakai nama-nama, harus khilafah Islamiyah. Ini bicara engkel, Pak. Satu, engkel yang menurut saya agak kurang tepat dalam memahami konteks kenegaraan. Jadi cukup republik, cukup. Tidak harus kemudian berubah jadi khilafah. Jadi wajar kalau kemudian Indonesia nggak suka dengan ide khilafah. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, umat Islam saya rasa di Indonesia masih umat Islam yang paling banyak. Berapa persen sekarang, Pak? Kata Yusuf Kala berapa? Sekarang 80 atau 70, Pak? Kayak makin turun ya. Tapi kayaknya sih masih tetap muslim terbanyak. Wallahu a'lam. Nanti Bapak bisa cek sendirilah. Dalam hadis Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi gini, iftaraqatil yahud, terpecah belah Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 golongan, kulluhum finar, semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu orang-orang Yahudi. Yang kedua, Pak, iftaraqatin nasara ala isnaini wa sab'ina firqah, terpecah belah orang Nasrani jadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Wasataftariku ummati, dan umatku, kata Nabi, berarti orang Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu.
Hadisnya diperdebatkan kesohihannya, tetapi secara umum hadis ini hasan. Jumhur ulama menyatakan hadis ini hasan atau hadis ini sahih. Rata-rata Pak, baca hadis ini, engkel yang sering dilihat adalah ujungnya. Ya, engkel yang sering dilihat adalah ujungnya. Bahwa umat Islam jadi 73, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Dan rata-rata yang baca hadis ini mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok yang satu. Rata-rata itu. Pokoknya baca hadis ini, dia akan merasa, menganggap kalau saya yang satu, yang lain 72. Ini rata-rata begitu. Hadisnya ada, yes. Dipahami oleh para ulama, betul. Tapi ketika dibaca oleh kelompok tertentu, maka dia akan merasa saya satu, yang lain 72. Ini rata-rata Pak. Saya berani diriungin. Rata-rata orang kalau baca hadis ini, engkelnya di ujung Pak. Kita satu, yang lain 72. Kita masuk surga, yang lain masuk. Itu rata-rata Pak. Padahal Pak, baca hadis ini engkelnya bukan di ujung, di awal. Kata Nabi gini Pak, sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku. Umat siapa? Coba ulang Pak, umat siapa? Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Yang masuk neraka umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Saya ulang Pak, yang masuk neraka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi tidak menganulir status itu. Saya ulang Pak, Nabi tidak menganulir status umat Muhammad, tidak dianulir. Nabi masih mengakui, Nabi masih mendeklar ini umat saya. Cuman mereka masuk neraka karena masuk yang 72. Tapi tetap itu umatnya Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat Pak, ada nggak hadis-hadis yang lain yang membahas sikap Nabi terhadap umatnya kalau umatnya masuk neraka? Apa yang Nabi lakukan Pak? Apa yang Nabi lakukan? Kalau Nabi lihat ada umat yang masuk neraka, apa yang Nabi lakukan? Ngasih syafaat. Bapak nanti buka dalam hadis syafaatul uzma. Hadis syafaatul uzma. Orang-orang datang ke Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi, saya nggak bisa ngasih syafaat. Saya punya dosa, punya kesalahan. Orang-orang datang ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, semua jawabannya nafsi-nafsi sambil menyebutkan kesalahan masing-masing. Akhirnya datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bukan nafsi-nafsi, jawaban Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bukan saya. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang datang Pak berbondong-bondong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad lihat Pak, umatnya semua ini. Nabi sujud Pak di hadapan arsy yang agung. Lama sujudnya. Doa Nabi Pak, dan doanya hanya Allah dan Nabi yang tahu. Zikirnya hanya Allah dan Nabi yang tahu. Nggak ada yang tahu pokoknya. Karena saking lamanya Pak, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'saka. Wahai Rasul, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma, bicaralah kamu didengar. Was'al tuqbal, mintalah kamu akan dikabul. Wasfa' tusyaffa, mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Karena syafaat otoritas Allah Pak. Gak ada siapapun yang berhak ngasih syafaat kecuali Allah. Tapi Allah bisa saja ngasih izin kepada orang-orang tertentu untuk ngasih syafaat. Bahkan gak hanya orang Pak, benda saja bisa dikasih izin memberikan syafaat. Maka Quran hadir, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Quran bisa jadi ngasih syafaat. Bahkan puasa bisa juga ngasih syafaat. Jadi banyaklah yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Lanjutannya apa Pak setelah kalimat Allah Azza wa Jalla, wasfa'tu syafa', mintalah kamu syafaat, saya bagi, saya izinkan. Maka Nabi mengangkat kepalanya Pak. Kemudian Nabi menyampaikan kalimat indah, kata Nabi,
Ya Rabb ummati. Ya Rabb ummati. Ummati di hadis ini sama dengan ummati di hadis sebelumnya. Kata Nabi, sataftariku ummati, akan berpecah belah umatku. Jadi 73, 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Ketika Allah Azza wa Jalla nanya ke Nabi Muhammad, ngomong, minta syafaat, saya kasih syafaat. Ya Rabb ummati, ya Rabb sama, Pak. Kenapa orang fokus pada engkau masuk nerakanya, lupa dengan hadis ini? Padahal kalau toh mereka masuk neraka, Nabi punya otoritas, Pak, menyelamatkan. Maka Allah berfirman, Pak, setelah Nabi bilang ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, kata Allah, izhab ila ummatik, pergilah engkau kepada umatmu, selamatkan mereka dari neraka yang masih punya iman. Endingnya nih, Pak, endingnya, sekalipun imannya cuman sebiji zarrah, punya iman, Pak, sebiji zarrah, dakhalal jannah, insyaallah, diselamatkan oleh Nabi. Kenapa orang sebegitu tajam lisannya menghakimi saudaranya sesama muslim dengan penghuni neraka, padahal Nabi saja berusaha keras untuk menyelamatkan umatnya dari neraka? Ngaco itu, Pak, tuh. Kita sibuk menghakimi orang masuk neraka, Nabi sibuk menyelamatkan orang dari, apa nggak kurang ajar namanya? Nabi capek-capek ngeluarin, kita seneng-seneng masuk. Gimana sih logikanya itu? Nabi itu nyelamatin, Pak, nyamperin sampai habis kuotanya, sujud lagi, diizinkan lagi, keluarin lagi, habis kuota, sujud lagi, diizinkan lagi, keluarin lagi. Kita seneng betul, neraka. Kok gitu cara berpikirnya? Apa nggak malu sama Nabi? Kata Nabi, saya ini angel ngeluarin orang, kok situ gampang masukin orang, gimana? Karena kita fokus pada engkau ujungnya, Pak, lupa dengan kalimat ummati. Kita ini bukan Nabi, Pak, dan Nabi tidak sama kayak kita. Kita mah seneng lihat orang susah, Pak. Nabi mah kayaknya kita senang betul itu orang suka kan. Ya nggak bisa. Allah itu, Pak, Maha Rahman, Maha Rahim. Nabi juga baik, Pak. Maka Nabi itu kepikiran betul, kok bisa ada umat saya masuk neraka? Saya nggak ridho umat saya masuk neraka. Saya keluarin, Pak. Sampai Nabi bilang begini, Pak. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang hadis syafaatul udma, syafaat agung yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Pak, kalian, ini hadis, Pak, kalian fikir syafaatku aku berikan kepada orang beriman yang beramal soleh? Kalian pikir yang dapat syafaat yang ini nih, yang syafaatul uzma, aku berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Kata Nabi, tidak demikian. Syafaat yang satu ini aku berikan kepada mereka yang beriman tapi melakukan dosa besar. Saya ulang, Pak. Syafaat yang satu ini Nabi berikan kepada orang beriman tapi melakukan dosa besar. Dosa besarnya dihitung, imannya dihitung gitu loh, Pak. Saya kasih ilustrasi. Kalau Bapak mobil mogok di jalan tol, siapa yang Bapak hubungi? Mobil derek. Karena mobil kita mogok, butuh derek. Kalau mobil Bapak lancar-lancar aja di Cipali, mogok kagak, bensin penuh, etol aman, telepon mobil derek, kira-kira kata mobil derek gimana? Bapak maksudnya apa? Nyari-nyari kerjaan saya ini. Kenapa butuh mobil derek? Ya karena mogok. Kenapa butuh syafaat? Karena mogok. Karena kalau Bapak sudah beriman, beramal soleh, imannya tinggi, kuat, amal soleh banyak, yadkhuluna jannah bighairi hisabin. Nggak usah pakai mobil. Kenapa pakai mobil derek? Mogok.
imannya kehalang dosa besar, mampir ke neraka. Nabi datang, wah saya nggak bisa nih lihat mobil banyak yang mogok begini, kelarin Pak, direct sama Nabi. Nah, maksud hadis ini, kok orang fokus dengan masuk neraka, kita selamat, yang lain masuk neraka. Dan itu disampaikan di beberapa majelis, kita selamat, yang lain tidak selamat. Kita ideal, yang lain tidak sempurna. Kita benar, yang lain tidak. Kita berada di atas sunnah, yang lain tidak. Padahal mau yang masuk, mau yang tidak, semuanya tetap disebut umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz lupa kalimat umat Muhammad itu siapa dan bagaimana sikap Nabi kepada umat Muhammad. Ini salah engkel Pak, bukan salah hadis. Cara bacanya ke ujung, pada di awal dulu, sataf tariku ummati. Sudah jelas Pak, ummati nisbatnya ke anak umat saya, kata Nabi. Umat saya itu. Terserah saya mau apain umat saya itu. Dan sekali lagi Pak, jangan jadi orang yang berlebihan dalam memahami tentang konteks masuk neraka bagi orang beriman, karena selama-lamanya orang beriman masuk neraka tetap diselamatkan. Maka ada hadis Pak yang lain, ada disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun adalah penghuni surga yang datang paling akhir. Kenapa paling akhir Pak? Mogoknya lama. Mogoknya lama Pak. Yang lain udah pada nyampe, di mana Pak? Mogok. Mobil direct kagak ada, ini belum datang. Karena datangnya terakhir Pak disebut jahannamiyun. Jadi para penghuni surga yang senior nih datang rombongan, siapa itu? Jahannamiyun. Siapa itu? Alumni jahannam. Tapi ujungnya masuk surga Pak. Bagi orang beriman begitu kaidahnya. Ini kesannya lihat orang beriman yang berbeda itu kayaknya kholidina fiha itu. Kesannya itu nggak ada ruang-ruang masuk surganya itu. Saya ini Pak. Kelucuan surga yang paling lucu adalah ketika ada ustadz bilang sesat ke yang lain atau bilang musyrik ke yang lain, ternyata di surga tetanggaan. Itu lucu tuh Pak. Bapak di sini, ustadz di sini. Tetanggaan. Udah capek-capek bilang sesat di dunia, ternyata tetanggaan. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jadi tolonglah memahami hadis ya lebih komprehensif gitu Pak. Jangan fokus hanya pada satu hadis. Untuk urusan umat Muhammad banyak hadisnya Pak. Bapak cek aja ummati dalam hadis banyak Pak kalimat itu. Ada di kesempatan yang lain Nabi ngobrol dengan para sahabat, kata Nabi, saya rindu sama umat saya. Rasul, kami kan umatmu Rasul. Bukan, kalian sahabat saya. Terus umat Rasul yang mana? Umat saya itu yang gak pernah ketemu, gak pernah muwajahah, gak sejaman, tapi mereka punya rasa rindu kepadaku. Itu umat Muhammad Pak. Jadi cukup banyak hadis yang berbicara tentang umat Muhammad. Ini umat Muhammad pakai hadis ini doang. Kan berlebihan sekali itu cara pemahaman begitu. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini cara memahami yang kurang tepat dalam engkelnya saja. Ini engkel aja lah. Yang lain Pak, ini yang kedua. Jadi mayoritas muslim di Indonesia insya Allah Pak endingnya tetap masuk surga. Dan ternyata Pak kriteria Al-Quran sederhana. Kriteria Al-Quran sederhana supaya selamat di akhirat. Kata Quran, wala tamutunna illa wa antum. Ini level paling gampang Pak. Tolong yang sudah digampangkan oleh agama jangan dibikin susah. Standarnya Pak, sing penting orang itu dia sudah Islam. Saya tanya dulu Pak, orang Islam kesimpulannya nih pasti masuk surga? Pasti, sudah yakin saja. Urusan nanti mogok atau nggak mogok urusan yang penting masuk dulu surga itu Pak. Ya kalau ada yang mogok maklum lah, kan mobil tidak semuanya sehat Pak. Tapi insya Allah masuk, harus yakin Pak, yakin-yakinnya. Nanti kita kalah sama tetangga sebelah, cukup menerima dia sebagai juru selamat masuk surga, kan gampang. Kita juga sama, cukup mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tiket surga sudah didapatkan. Titik juga. Sudah titik di situ, nggak usah pakai koma. Ini dibikin ribet. Tidak cukup Islam Ustaz, harus manhaj. Aduh susah.
Tidak cukup Islam Ustaz, harus sesuai dengan ini, sesuai dengan itu. Aduh, gitu. Itu yang gampang saja jadi susah. Nabi pengen jelasin, Pak, ad-dinu yusrun, agama itu mudah loh. Jangan dibikin susah, Pak. Sampai ada diksi, kita sujud, kita sholat, kita puasa, belum tentu masuk surga. Makin susah lagi, Pak. Hidup sudah susah dibikin susah. Padahal kalimatnya sederhana, kalau dia muslim dakhalal jannah, itu sudah selesai. Hadis yaumal mizan, Pak, hari timbangan. Jadi yaumal mizan itu ada 3 pendapat dan 3-tiganya bisa jadi benar, Pak. Yang pertama, yang ditimbang itu amalnya. Nanti ada kalimat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi amalnya yang ditimbang. Yang kedua, yang ditimbang bukan amalnya, tapi orangnya pun ditimbang, Pak. Waktu Abdullah bin Mas'ud disuruh naik sama Nabi, kelihatan betisnya kecil, Pak, ceper. Para sahabat ngetawain, ya betis begini. Nah, pokoknya diketawain lah, body shaming nih. Maka Nabi marah, Pak. Kata Nabi, jangan ketawa, kata Nabi. Kakinya Abdullah bin Mas'ud sekecil itu tetap lebih berat timbangannya di akhirat daripada gunung Uhud. Berarti yang ditimbang orangnya, betisnya ditimbang gitu, orangnya ditimbang, bukan sebatas amalnya. Nah, yang ketiga, ini juga hadis, Pak. Yang ditimbang bukan orang, bukan amal, tapi kitab catatan yang ditimbang. Ini yang bisa sampaikan, Pak. Ada orang, Pak, di akhirat catatan amalnya ditimbang. Timbangannya kan gini, Pak, libra gitu. Ditimbanglah di sini, Pak. Ternyata berat, jomplang begini. Tulisannya, catatannya itu sejauh mata memandang. Saking banyaknya dosa. Saking banyaknya dosa nih, Pak. Saking banyaknya dosa, catatannya sejauh mata memandang. Tapi Allah tuh maha baik, Pak. Ini dialognya tuh menarik. Ketika sudah ketahuan nih, Pak, catatan amalnya paling banyak, sejauh mata memandang, kebaikannya sedikit sampai jomplang begitu. Allah nanya ke yang bersangkutan, ini catatan dosa kamu banyak begini. Iya ya Rob, itu catatan amal saya. Allah nanya nih, Pak, kamu dipaksa nggak bikin dosa sebanyak ini? Enggak ya Allah, saya nggak dipaksa. Jujur lagi, Pak. Padahal kan lumayan bisa ngeles itu. Allah nanya, kamu didolimi nggak, dipaksa orang nggak sampai dosa sebanyak ini? Enggak ya Allah, itu memang atas kesadaran saya bikin dosa sebanyak itu. Atau mungkin malaikat salah catat kali, sampai ada kalimat begitu, Pak. Atau jangan-jangan malaikat salah nyatat? Enggak ya Allah, nggak salah nyatat, emang segitu dosa saya. Itu diakui itu, Pak. Maka yang suka bohong di dunia susah bener nih di akhirat nih, Pak. harus bener nih, Pak. Akhirnya Allah kemudian meminta kepada si yang bersangkutan, keluarkan di tokohmu, di tokoh kamu keluarkan. Di tokoh itu kartu member, Pak. Sudah yang punya belum di sini? Belum ada yang punya, Pak. Ada kartu bitokoh, Pak, tulisannya la ilaha illallah. Itu bitokohnya tuh, Pak. Kata Allah, keluarkan bitokoh kamu. Kata yang bersangkutan, ya Rob, catatan amal saya sebanyak ini. Bitokoh cuma 1 kartu. Gimana logikanya? Nggak usahlah nanggung. Allah bilang, keluarkan dulu bitokohnya. Dikeluarkan, Pak. Disimpan di timbangan yang satunya lagi, langsung jomplang, Pak. Langsung jomplang. Cukup dengan la ilaha. Tolong, Pak, kalimat ini jangan dianggap remeh. Demi Allah, jangan dianggap remeh. Orang melakukan dosa besar, orang melakukan kemaksiatan, atau orang melakukan kesesatan, dia masih punya kalimat la ilaha. Tolong jangan anggap remeh kalimat itu. Allah saja tidak menganggap remeh. Padahal orang ini sudah ngomong, ya Rob, ini catatan dosa saya sebanyak ini. Apa pentingnya bitokoh? Kata Allah, keluarin aja dulu. Keluarin, Pak. Disimpan, jomplang. Terus sekarang ada orang menganggap remeh kalimat ini. Kan sudah melanggar ketentuan sunnah. Ideanya ya cukupkan dengan la ilaha. Insya Allah dah aja nah, Pak. Sekali lagi kalau ya mogok, ya mogok adalah. Tapi insya Allah masuk surga.
Hadirin Fatimah rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril, kan Nabi ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan. Itu sesuai urutan, Pak. Kenapa nanya Islam? Karena paling gampang. Setelah nanya Islam yang paling gampang, baru kemudian nanya iman. Kenapa nanya iman? Karena iman lebih susah daripada Islam. Baru kemudian nanya ihsan. Kenapa nanya ihsan di akhir? Karena ihsan lebih susah daripada iman, lebih susah daripada Islam. Jadi level yang paling gampang dalam agama ini adalah, maka disuruh oleh Allah jangan meninggal sebelum itu, Pak. Sudah dibikin gampang kok dibikin susah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tadi sudah bunyi. Baik, dua nih Pak, baru dua nih. Ya, terakhir. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Di Indonesia ini Pak, saya yakinnya itu awalnya bukan Hindu, bukan Buddha, Pak. Saya yakin ya. Jadi Islam di Indonesia itu sudah jauh lama sekali sebelum datangnya Hindu dan Buddha. Nah, ini sebatas hipotesa barulah. Dulu Pak, ada tulisan bahwa agama mengalami evolusi dari animisme, dinamisme, politeisme, dan berakhir monoteisme. Dan itu gagal fahamnya Belanda ketika mengkaji agama di Nusantara. Saya ulang Pak, kesimpulan ini, animisme, dinamisme, politeisme, sampai pada akhirnya monoteisme, itu gagal fahamnya Belanda ketika mengkaji agama di Nusantara. Gagal paham itu. Yang betul adalah sejak awal di Nusantara sudah bertauhid. Baru kemudian datang Hindu, datang Buddha. Jangan dibalik Pak, kesannya agama Islam datang belakangan. Tapi kan Ustadz itu Samudra Pasai itu belakangan, ini belakangan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang saya bahas agama di Nusantaranya, bukan kerajaannya. Ini cerita yang kemudian saya dapatkan, Pak. Tapi memang belum saya validasi ya, masih dalam proses penelitian. Dulu di Nusantara ada tokoh namanya Akitirem. Wah, ini Bapak boleh browsing tuh, Akitirem. Punya anak, nama anaknya Pohaci. Itu jadi merek bedak, Pak. Sari Pohaci. Pohaci ini kemudian dinikahi oleh seorang imigran dari India. Namanya Dewa Warman. Dewa Warman ini beragama Hindu karena datang dari India. Dia kaburan Pak, di India dijajah, dia terusir gitu, dia namanya Dewa Warman. Tahun 130 Masehi, 130 Masehi, Pak, didirikanlah kerajaan di Nusantara dengan Raja Dewa Warman. Nama kerajaannya Salaka Negara. Nanti Bapak browsing tuh, kerajaan Salaka Negara. Salaka Negara nanti hancur Pak, diganti dengan kerajaan Taruma Negara. Nabi Muhammad lahir di era kerajaan Taruma Negara di Nusantara. Barengan tuh. Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad jadi Rasul, itu pas kerajaan di Nusantara, kerajaan Taruma Negara. Nanti Bapak cek tuh, Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan Raja Taruma Negara yang mana? Cek tuh. Setelah Tarumanegara hancur, diganti jadi kerajaan Sunda. Sunda pecah jadi Sunda dan Galuh terus, Pak. Akhirnya jadi banyaklah kerajaan di Nusantara. Pertanyaannya, Akitirem, Pohaci sebelum datangnya Dewa Warman atau Nusantara sebelum datangnya Dewa Warman beragama apa? Jawabannya tauhid. Jawabannya tauhid. Sebelum datangnya Dewa Warman. Ya, itu tambahan saja bahwa saya yakin betul Pak, teori yang betul itu bukan teori evolusi agama, tapi teori distorsi agama. Sejak awal Islam sebagai agama, tapi kemudian mengalami distorsi. Bentuk distorsinya Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, politeisme, dan itu bentuk distorsi, bukan evolusi. Saya rasa itu Pak komentar tentang Agustusan. Mudah-mudahan di usia 80 tahun Indonesia Raya kita lebih dewasa mensikapi perbedaan, lebih dewasa mensikapi keilmuan Pak. Biasanya kalau semakin sepuh semakin dalam bacaannya, semakin komprehensif bacaannya. Yang masih sepotong-sepotong kan bukti kalau kita masih muda
Beliau 80 tahun itu sudah usia tua, jadi makin dalam bacaannya, makin kompleks dan komprehensif bacaannya. Mudah-mudahan Indonesia makin makmur, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya itu Pak yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam. Dan sampai sekarang kok belum lagi nggak bisa terlepas dari mereka sepertinya saya itu kayak ini artinya kayak gini untuk menguasai Palestina karena mereka berdasarkan ada dasar itu di mana di Al-Quran sendiri ada di Al-Maidah. Nabi Musa kepada Yahudi akan masuk ke Palestina itu sebagai orang menentukan negeri dia sendiri. Meskipun Yahudi itu takut masuk ada orang negara berkasa sana, tapi ada juga yang sepuh dari mereka. Dan ini sampai sekarang kan tetap terus tadi tidak apakah benar Israel ini beranggapan bahwa peristiwa tidak berkata tidak sama. Saya minta waktu 5 menit ya buat jawab. Pemilik tanah Yerusalem adalah orang-orang yang kita sebut dengan Bani Israel. Jawabannya betul. Bani Israel lah sang pemilik tanah Yerusalem. Siapa Bani Israel? Anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam yang 12. Dalam Ibnu Katsir 13 anaknya Nabi Yakub, 12 laki-laki, 1 perempuan. Tapi riwayat ini lemah. Tapi Ibnu Katsir tetap nyebutin bahwa anaknya antara 12 atau 13. Itulah Bani Israel. Nabi Yakub dan 12 anaknya. Kemudian Bani Israel ini pindah ke Mesir atas ajakan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Bani Israel sudah lagi bukan pemilik tanah Yerusalem. Kenapa? Karena jadi imigran di negeri Mesir. Berapa lama Bani Israel tinggal di Mesir? Sekitar 5 generasi. Sekitar 5 generasi. Sampai lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Maka kenapa Nabi Musa kok backgroundnya di Mesir padahal dia seorang Bani Israel? Geser ke Nabi Yusuf ceritanya. Kan kata Nabi Yusuf, udkhulu Misra, masuklah kalian ke negeri Mesir. Jadi dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Musa itu backgroundnya sudah bicara Mesir. Yerusalem ditinggal Pak. Asalnya di Yerusalem, pindah ke negeri Mesir. Sampai di era Nabi Musa terjadi intimidasi, terjadi kezaliman terhadap Bani Israel. Nabi Musa memutuskan berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Kembali ke Yerusalem. Coba ulang Pak, kembali ke Yerusalem. Itu Nabi Musa yang bawa. Ketika sudah masuk ke pintu Yerusalem, disuruh masuk, ternyata orang-orang Bani Israel tidak mau masuk, maka dihukum selama 40 tahun. Tidak boleh keluar dari tempat hukuman selama 40 tahun. Saya tanya dulu Pak, kenapa 40 tahun? Generasi manusia itu Pak, produktif itu di usia 40 tahunan. Maksudnya durasi generasi itu 40 tahun. Kenapa Allah hukum Bani Israel 40 tahun nggak bisa masuk ke Yerusalem? Supaya orang-orang jahatnya mati. Karena generasi itu per 40 tahun. Jadi setelah mati, yang jahat-jahatnya, yang bebal-bebalnya, yang susah diaturnya pada mati, maka diizinkanlah Bani Israel masuk ke Yerusalem.
Yerusalem. Sejak saat itu Yerusalem milik Bani Israel lagi. Sejak saat itu. Selesai Pak ya? Jadi Bani Israel pemilik Yerusalem. Zaman Nabi Yakub pindah ke Mesir, balik lagi ke Yerusalem di era Nabi Musa. Walaupun dengan ada drama 40 tahunnya. Setelah tinggal di Yerusalem, orang-orang Bani Israel di surat Al-Baqarah 248, 247, 48, 49 mengajukan proposal. Kata Bani Israel, tolong dong Nabi, kita diutus seorang raja agar nuqatil fi sabilillah, biar kami berperang di jalan Allah. Maka Allah kabulkan Pak. Bani Israel sepanjang sejarah tidak punya raja. Itu raja pertama di kalangan Bani Israel atas permintaan Bani Israel sendiri. Siapa raja yang diutus? Namanya? Raja yang diutus namanya Tolut. Itu raja pertama Bani Israel. Maka Tolut bikin kerajaan di Yerusalem, bikin kerajaan di Palestina, kerajaan Bani Israel. Rajanya Tolut. Tolut punya musuh, Bani Israel punya musuh. Siapa? Suku Filistin. Filistin itu bukan nama negara asal, tapi nama suku. Siapa tokohnya? Jalut, atau bahasa Bible Goliat. Maka Tolut berperang dengan Jalut, menang. Yang bunuh Jalut Nabi Daud. Yang bunuh Jalut Nabi Daud. Tolut membuat kerajaan Bani Israel Pak di Yerusalem. Lengser Tolut diganti Daud. Daud lengser diganti Sulaiman. Maka kerajaan Bani Israel di era Nabi Sulaiman itu puncak keemasannya kerajaan Yahudi, kerajaan Bani Israel di era Nabi Sulaiman. Berdasarkan doa beliau Pak, ini doanya Nabi Sulaiman, surat Shad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah ampuni saya. Tolong berikan kerajaan kepada saya, kerajaan yang tidak akan Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Garis bawah ini Pak, doanya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah tolong beri saya kerajaan, yang kerajaan ini tidak akan pernah Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Saya tanya dulu Pak, dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman kan itu pertama kota. Berarti ini kerajaan. Ini kerajaan. Ketika Nabi Sulaiman minta, ya Allah berikan kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Kesimpulannya Pak, anaknya Nabi Sulaiman tidak mungkin kekuasaannya sama dengan Nabi. Itu mau nggak mau Pak. Nabi Sulaiman meninggal, digantilah oleh anaknya yang bernama Rahbaam. Nanti Bapak boleh buka dalam tafsir Ibnu Katsir atau Bidayah wa Nihayah, namanya Rahbaam. Rahbaam ini punya adik namanya Yarbaam. Rahbaam dengan Yarbaam perang saudara. Pecahlah kerajaan Bani Israel antara utara dengan selatan. Pecah tuh Pak. Bani Israel pecah tuh kerajaannya di Yerusalem. Karena sudah pecah Pak, saya ulang, karena sudah pecah, biasanya Pak, bangsa yang sering konflik disukai penjajah. Makanya Indonesia disuruh banyak karena kesukaannya para. Nah singkat cerita Pak, karena sudah konflik nih, kerajaan utara, kerajaan di selatan, Rahbaam dengan Yarbaam, datang penjajah bangsa Asyur. Sehingga setelah datang penjajah bangsa Asyur, Bani Israel tidak lagi punya tanah di Yerusalem. Kenapa? Dikuasai oleh penjajah. Saya ulang Pak, Yerusalem telah diambil alih oleh penjajah namanya bangsa Asyur, sehingga Bani Israel tidak punya tanah sejengkal pun di Palestina. Kenapa? Dijajah oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur dijajah lagi Pak oleh Alexander the Great dari Makedonia. Oleh Alexander the Great dari Makedonia dijajah bangsa Asyur. Bangsa Asyur hilang, diganti penjajahnya Alexander the Great. Bani Israel punya tanah tidak?
Bani Israel punya tanah tidak? Tidak. Kenapa? Masih di bawah penjajahan Alexander the Great. Alexander the Great, Pak, dijajah lagi oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasar. Nasar itu burung pemakan bangkai, Pak, atau Nebukadnezar, karena disimbolkan kalau orang ini datang, rata-rata rakyat yang didatangi semuanya jadi bangkai. Nebukadnezar, Pak, bikin porak-poranda Yerusalem. Sepertiga Bani Israel dibantai, sepertiga dibawa ke Babilonia, termasuk, Pak, seorang nabi namanya Daniel. Itu nama saya itu. Daniel itu nabi yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia. Ada babnya, bab Daniel dalam Injil. Nama saya itu nama surat di Injil. Di Quran memang nggak ada. Di Injil ada. Lumayan lah masih ada di Injil. Nebukadnezar, Pak, sepertiga dibantai, sepertiga dibawa ke Babilonia, sepertiga hidup segan mati tak mau. Saya tegaskan lagi, Pak, Bani Israel ketika didatangi oleh Nebukadnezar sudah tidak menganggap Palestina sebagai tanah mereka. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan marwah, kehilangan izzah. Sampai, Pak, di era penjajahan Nebukadnezar banyak orang Bani Israel yang eksodus keluar Yerusalem. Salah satu yang keluar adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka pindah ke Madinah, meninggalkan Yerusalem. Nebukadnezar, Pak, Nebukadnezar dijajah lagi, Pak, oleh bangsa Romawi. Di era Romawi, Pak, saya tegaskan, Bani Israel, Yahudi tidak punya tanah sejengkal pun di masa penjajahan dari bangsa Asyur, Alexander the Great, Nebukadnezar, dan bangsa Romawi. Bani Israel tidak punya tanah. Nggak punya tanah. Di zaman Romawi, dikuasai oleh bangsa Romawi, di zaman Nabi Muhammad belum bisa dibebaskan. Di zaman Abu Bakar belum bisa dibebaskan. Di era Umar bin Khattab radhiyallahu an, Palestina dibebaskan. Kunci Masjidil Aqsa diserahkan langsung oleh pasturnya kepada Umar bin Khattab. Sejak saat itu tanah Palestina milik, saya ulang, sejak saat itu tanah Palestina milik umat Islam, bukan milik Bani Israel. Sejak era Umar bin Khattab. Era Umar meninggal diganti Utsman, Palestina masih milik umat Islam. Utsman meninggal diganti Ali, masih milik umat Islam. Bahkan di era Muawiyah, Pak, ibu kotanya di negeri Syam. Di era Muawiyah, ibu kota itu di negeri Syam. Palestina itu pernah jadi ibu kota kekuasaan Islam, Pak, di era Muawiyah bin Abi Sufyan, di era Bani Umayyah. Di era Bani Umayyah, Pak, tanah Palestina milik umat Islam. Diganti Abbasiyah, milik umat Islam. Di era Utsmaniyah, milik umat Islam. Kapan Yahudi punya tanah? Kalau zaman dulu, zaman Nabi Yakub, benar. Zaman Musa, benar. Zaman Talut, benar. Zaman Daud, benar. Zaman siapa? Nabi Sulaiman, benar. Setelah itu nggak ada tanah buat Yahudi. Nggak ada tanah buat Yahudi. Terakhir, Pak, setelah terjadi penghancuran Utsmaniyah, Palestina jadi negara sendiri, dijajah lagi oleh orang-orang Yahudi. Tahun 1948, Pak, Yahudi sudah mulai banyak masuk ke tanah Palestina sampai sekarang. Jadi mereka masuk ke negara yang sudah berdaulat. Ulang, Pak, Yahudi datang ke Palestina di saat Palestina sudah berdaulat, sama kayak Belanda datang ke Indonesia. Satu kata untuk penjajah, harus dilawan, usir. Itu yang dilakukan orang Palestina kepada bangsa Yahudi. Mereka cuma satu kalimat, usir dari tanah Palestina. Kenapa? Karena mereka penjajah. Sekarang ada ustadz, Pak, yang lebih mendukung penjajah daripada Palestina. Ustadz itu istighfar karena dia sudah salah paham memahami sejarah. Nggak ngaji sejarah,
Kesimpulan selesai Pak ya. Jadi Yerusalem tanah milik umat Islam sejak zaman Umar bin Khattab sampai hari ini. Orang Yahudi sekarang sedang mencaplok tanah Palestina untuk mereka miliki, dan orang Palestina tetap melawan. Kenapa? Ini tanah umat Islam. Saya kasih gambaran Pak. Rumah kita dirampok. Apa yang harus kita lakukan? Mana? Ini TV, ini brankas. Kalau datang perampok ke rumah kita, kita lawan. Mati itu perampok, tidak masuk pasal pembunuhan. Kita mati, syahid. Itu bagi yang membela kehormatannya di rumahnya sendiri. Orang Palestina sedang menjaga kehormatannya di tanahnya sendiri. Mereka bunuh Yahudi, tidak masuk pembunuhan. Mereka meninggal, syahid dicatat. Allahu a'lam. Saya rasa itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.